Lanjut cerita, Diablo beserta teman-temannya sudah berada di Menara Bintang Jatuh. Edelgard telah membuat lingkaran sihir. Persiapan ritualnya pun telah selesai. Kemudian Diablo memperkenalkan Alicia pada Edelgard, dan karena suatu alasan dia diizinkan ikut. Namun Edelgard tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tujuan ritual ini untuk memenuhi jiwa Krepslum dengan kekuatan sihir. Diablo akan mempersembahkan kekuatan besar pada Raja Iblis. Dengan begitu, Raja Iblis dapat bangkit. Selanjutnya, Rem tidur di altar. Diablo pun memberikan energi sihirnya pada jiwa Raja Iblis yang ada di perut Rem. Namun Rem di sini merasakan panas pada tubuhnya. Di percobaan pertama, Edelgard mengatakan Diablo harus mengaliri sihir lebih jauh lagi karena Raja Iblis masih berada sangat jauh di dalam. Kemudian Edelgard menyarankan untuk melubangi perut Rem agar jarak dari jiwa Raja Iblis lebih dekat. Dan tentu hal seperti itu akan membuat Rem mati. Namun Edelgard menyarankan pada lubang yang ini saja. Diablo disuruh memasukkan jarinya dan mengaliri energi sihirnya. Demi keselamatannya, Rem pun bersedia. Diablo langsung masukkan jari dan mengaliri sihir untuk mencapai inti jiwa Raja Iblis. Ketika telah sampai di jiwa Raja Iblis, Diablo mengeluarkan sihir yang begitu besar, hingga Raja Iblis pun akhirnya bangkit. Namun Raja Iblis di sini terlihat seperti bocil kematian, berbeda dari bayangan kita semua. Diablo memperkenalkan dirinya dan mengajak Krepslum untuk baku hantam. Raja Iblis pun memperlihatkan kekuatan yang sebenarnya. Akan tetapi seperti bocil pada umumnya, Krepslum terlihat sangat polos. Sera mengatakan Krepslum tidak boleh melakukan hal jahat. Kemudian Edelgard mengatakan untuk jangan mendengarkan perkataan manusia. Diablo menduga Krepslum telah kehilangan ingatannya. Namun Alicia mengatakan, bukankah Raja Iblis adalah sosok yang membunuh ras manusia? Kemudian Rem mengatakan, kenapa Raja Iblis harus membunuh manusia? Krepslum pun dibuat kebingungan oleh mereka semua. Rem kembali mengatakan, jika membunuh bukan kemauan dari Krepslum, maka dia tidak perlu membunuh. Sera setuju dengan perkataan Rem, dikarenakan hal itu tidaklah baik. Dan karena Krepslum tidak mengingat alasannya untuk membunuh manusia, dan juga membunuh tidak membuatnya kenyang, maka dia tidak akan melakukannya. Edelgard di sini tidak mempermasalahkan hal itu dan akan mengikuti kemauannya, karena Raja Iblis tetaplah Raja Iblis. Krepslum di sini merasa lapar. Untungnya Sera membawa cemilan. Setelah memakannya, dia pun sangat menyukai biskuit itu. Berkat Sera, dia mengingat apa yang harus dia lakukan, yaitu melahap seluruh biskuit yang ada di dunia ini. Dan dikarenakan Sera sudah kehabisan biskuit, maka dari itu mereka memutuskan ke kota untuk mencari biskuit. Alicia di sini dibuat keheranan dengan Raja Iblis yang aneh ini. Di perjalanan, seekor iblis menghampiri mereka dan memberikan selamat atas kebangkitan Raja Iblis. Kemudian memperkenalkan dirinya yang bernama Rek. Diablo sadar Rek juga ada di game Cross River. Rek telah hidup sejak Raja Iblis yang sebelum dan sebelumnya. Dia paling yang sepuh dan yang paling kuat. Rek mengatakan dia telah menantikan kebangkitan Raja Iblis dan dia berniat mempersembahkan pengorbanan ras manusia yang ada di sini untuk merayakan hari kebangkitan Raja Iblis. Krepslum jelas tidak membiarkan hal tersebut karena dia masih ingin makan biskuit. Rek menanyakan apa maksud semua ini pada Edelgard. Kemudian dia memberitahukan bahwa Raja Iblis adalah penguasa makhluk kegelapan dan makhluk kegelapan membunuh manusia. Menurut Rek, Raja Iblis yang tidak sempurna ini harus berinkarnasi lagi. Dia pun langsung menyerang Krepslum. Untungnya Edelgard dapat menahan serangannya. Menurut Edelgard, Raja Iblis tetaplah Raja Iblis. Dengan sekali serang, Edelgard pun dapat dikalahkan. Ketika Edelgard akan dihabisi, Diablo langsung menyerangnya dari belakang. Akan tetapi dia mampu menghindar dengan cepat. Dengan kecepatannya, Rek mampu menyerang Diablo dari dekat. Namun yang dia tidak ketahui, Diablo memiliki cincin refleksi. Rek pun langsung menyadari sihir refleksi Diablo, dan sihir yang unik ini hanya dimiliki Raja Iblis sebelumnya yang bernama Enparos. Dan ternyata Diablo lah orang pertama yang mengalahkan Enparos di game Cross River, dan dia mendapatkan cincin itu sebagai hadiahnya. Diablo menduga Rek telah hidup dari zaman Raja Iblis sebelumnya, makanya dia memiliki pengetahuan soal itu. Kemudian Rek pun melesat ke arah Krepslum. Beruntungnya Rem dapat menyelamatkannya. Dirasa tidak mampu melawan Diablo, Rek pun memutuskan untuk mundur.
Mereka pun melanjutkan perjalanan. Ketika sudah dekat dengan kota, Edelgard mengatakan dia akan menunggu di hutan. Dan karena nama Raja Iblis Krepslum pasti menimbulkan masalah jika mereka memanggil nama lengkapnya saat di kota, jadi mereka akan memanggilnya dengan nama Klum. Keesokan harinya mereka pergi ke kafe untuk ngopi. Dan juga di sana terlihat Celestine. Diablo pun memberitahukan persoalan Raja Iblis Krepslum pada Celestine. Menurut Celestine, Raja Iblis yang suka biskuit dan tidak membunuh manusia bukanlah Raja Iblis yang mereka takutkan. Di saat pulang, Diablo tidak sadar Alicia membawa Klum dan Rem ke suatu tempat. Dan ketika sampai di penginapan, mereka pun mulai khawatir dan mencari keberadaan Klum dan Rem. Kembali pada Alicia, dia memberitahukan untuk mengembalikan ingatan Raja Iblis Krepslum dibutuhkan lebih dari sekedar kekuatan sihir. Dan ternyata Alicia berniat membangkitkan Raja Iblis secara penuh. Selama ini dia berpura-pura berteman dengan mereka. Rem pun sadar bahwa Alicia lah yang memberi galuk pisau tempo hari. Alicia pun mengkonfirmasi hal tersebut. Dan kemudian Saddler menghampiri mereka. Alicia menuduh Rem sebagai penyembah Raja Iblis. Dan dengan bersandiwara, dia mengatakan akan mengamankan gadis cilik ini. Rem mengeluarkan makhluk panggilannya. Namun Saddler menjadikan bawahnya sebagai tameng. Kemudian Rem pun dibuat pingsan. Setelah tersadar dari pingsannya, Klum mengatakan dirinya telah mendengar dari Alicia bahwa selama tersegel dalam tubuh Rem, dia membuat Rem menderita, termasuk ibunya, neneknya, dan juga seluruh leluhurnya. Tapi Rem tetap ingin menolong dirinya, seperti saat Rek menyerang kemarin. Sebenarnya, Klum bisa saja menghancurkan sangkar besi ini, dan orang-orang berzirah itu bisa dia bakar habis dengan sekali serang. Namun entah apa yang ada di pikiran Rem, dia tidak mengizinkannya melukai manusia. Klum yang polos pun berjanji akan hal tersebut. Setelah sampai di suatu tempat, Saddler di sini akan menyiksa Rem. Walaupun Rem telah mengatakan bahwa dirinya bukanlah penyembah Raja Iblis. Ini semua adalah jebakan dari Alicia. Sebelum disiksa, Rem bersikeras agar Klum tidak melupakan janjinya, agar tidak melukai manusia. Di sisi lain, Diablo terus mencari Rem dan Klum hingga malam. Dia pun tiba di kuil petualang dan bertanya pada orang di sana. Salah satu bocil mengatakan bahwa temannya melihat Rem dibawa oleh Saddler ke distrik utara. Diablo pun langsung menuju ke sana. Sedangkan di perbatasan kota terlihat para iblis sudah berkumpul. Galpor menyampaikan pesan pada Celestine untuk memperkuat perisai kota. Kembali pada Rem, Saddler memotong kuping Rem dan menusuknya. Rem pun memberitahukan pada Klum untuk menempati janji mereka. Karena terlalu berisik, Saddler menyerang Klum, sehingga jubahnya terbuka. Dan ketika Saddler menyerang lagi, Rem menyelamatkannya. Rem di sini kembali mengatakan untuk menepati janjinya, yang tidak akan melukai manusia. Namun sebelum Rem selesai bicara, Saddler kembali menusuknya. Seketika Klum menjadi murka, dia pun berubah menjadi bentuk aslinya. Dan ini yang dinamakan kebangkitan sempurna dari Raja Iblis. Dengan kekuatannya yang dahsyat, Saddler beserta anak buahnya langsung lenyap. Diablo bersama Sera pun tiba di sana. Diablo menyuruh Sera untuk menyembuhkan Rem, sedangkan dirinya yang akan menahan Klum. Di luar kota, para iblis bersorak dengan kebangkitan penuh Raja Iblis. Namun tiba-tiba Alicia menghampiri mereka, yang ternyata semua ini adalah rencana Alicia. Dia berniat melenyapkan semua manusia yang ada di dunia ini. Sedangkan di sisi lain, Celestine berusaha keras melindungi perisai kota. Dan di sisi lain lagi, Galpor menyaksikan gerombolan iblis di arah barat. Dan Raja Iblis berada di arah utara. Tidak lama kemudian, Sylphie menghampirinya dan mengatakan untuk menyerahkan pada petualang soal lingkaran sihir yang ada di utara. Karena Diablo telah berada di sana. Jadi prajurit tidak usah ikut campur karena malah dapat mengganggunya. Kembali pada Diablo yang saat ini berusaha menginginkan Klum. Namun dia sudah kehilangan kendali. Klum pun menyerang sambil mengejar Diablo. Dengan semua item penyembuh, Sera menghampiri Rem untuk menyembuhkannya. Diablo di sini menghindar serangan dari Klum dan memasang sihir di tanah. Kemudian Klum mengeluarkan semburan. Diablo dapat menahannya, dan dengan sihir petirnya, Klum menyerang kembali. Diablo pun dapat memantulkan serangan tersebut, akan tetapi pertahanan sihirnya masih terlalu kuat. Kembali pada Sera yang telah memberikan seluruh item penyembuh kepada Rem. Rem pun akhirnya tersadar. Dia menjelaskan semua yang terjadi bahwa Alicia telah mengkhianati mereka. Sambil menghindar serangan, Diablo terus memasang sihir di tanah. Diablo terkena lemparan batu,
dan dia menyadari semua item penyembuhnya telah diberikan kepada Rem. Sera dan Rem hampir terkena lemparan batu. Untungnya Emil berhasil menyelamatkan mereka, dan dia langsung mengungsikan mereka. Kembali pada Diablo yang saat ini telah membuat 13 titik di tanah. Dia pun langsung mengeluarkan sihir agungnya yang sangat dahsyat. Namun dengan sihir yang begitu hebat, Klum masih bisa bergerak. Untungnya Rem dan Sera bisa menyadarkan Klum kembali. Klum pun kembali ke wujud bocilnya dan meminta maaf pada Rem karena telah melanggar janji mereka. Di perbatasan kota, Alicia dan semua iblis sangat terkejut melihat hilangnya Raja Iblis. Kembali pada Diablo yang saat ini Sylphie telah berada di sana. Sylphie menanyakan tentang Klum yang adalah Raja Iblis. Untuk menjamin keselamatan ras manusia, dia tak akan membiarkannya begitu saja. Diablo pun memikirkan sebuah cara agar Klum bisa tinggal di kota ini. Dan cara itu adalah menjadi budak Diablo. Klum pun setuju agar dia tidak diincar oleh para petualang dan prajurit. Dan juga agar dia dapat makan biskuit. Kemudian Diablo merapalkan mantra dan memakan batu magis. Selanjutnya, malam harinya ketika mereka akan tidur, tiba-tiba Alicia menahan Sera. Alicia mendengar Raja Iblis dapat menyembuhkan luka iblis. Kemudian dia membawa Edelgard yang sedang sekarat karena dihukum oleh para iblis. Diablo yang baik hati pun menyuruh Klum untuk menyembuhkannya. Dengan sekejap, Edelgard langsung sembuh. Edelgard di sini bersumpah setia kepada Raja Iblis. Kemudian Alicia menceritakan kisah hidupnya yang sangat sedih, dan cerita pun berakhir sampai di sini.